Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi dan pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang penilaian prestasi kerja PNS, terkhusus tentang penilaian prestasi kerja pengawas sekolah ya. Pada substansi materi ini diharapkan paling tidak kita memahami tentang konsep kebijakan penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian Bapak Ibu perlu memahami tentang bagaimana penyusunan SKP sesuai dengan tugas pokok pengawas sekolah, baik itu pengawas sekolah muda, madya ataupun utama. Kemudian dari SKP yang sudah disusun tersebut, bagaimana menilai dan mengukur capaian SKP tersebut. Kemudian selain juga Bapak Ibu perlu paham tentang bagaimana menilai perilaku kerja pengawas sekolah sampai pada pengusulan dupa pengawas sekolah. Untuk mempelajari materi ini, jadi ada beberapa aturan yang perlu kita ingat kembali dan Bapak Ibu cermati seputar tentang penilaian prestasi kerja PNS. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lihat dan pelajari nanti secara lebih detail ya, secara mandiri aturan-aturan ini supaya kita dalam rangka memudahkan mempelajari materi ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang penilaian prestasi kerja PNS, ataukah di sini kita bicara penilaian prestasi kerja pengawas sekolah. Ini merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai ya terhadap sasaran kerja pegawai atau yang kita istilahkan dengan SKP dan perilaku kerja pengawas sekolah. Penilaian prestasi kerja ini dilaksanakan di bulan Desember, di akhir tahun, yaitu di bulan Desember ataukah maksimal sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya. Pada penilaian prestasi kerja PNS atau pengawas sekolah itu ada dua hal yang dinilai, itu adalah sasaran kerja pegawai atau SKP dengan bobot 60%. Kemudian perilaku kerja pengawas sekolah itu adalah 40%. Nah, karena ada dua hal yang artinya terlibat di penilaian prestasi kerja ini, maka secara alur pelaksanaannya paling tidak ya bisa kita lihat bahwasanya di awal tahun Bapak Ibu pengawas sekolah perlu menyusun SKP. Ya, perlu menyusun SKP tepatnya di bulan Januari, itu terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Bapak Ibu dalam 1 tahun berjalan. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dirinci dan direncanakan di SKP ini, Bapak Ibu coba realisasikan dan pada akhir tahun nanti akan dilakukan penilaian ya. Bagaimana di capaian SKP yang sudah Bapak Ibu rancang di awal tahun. Selain juga kemudian Bapak Ibu akan dinilai bagaimana perilaku kerja dalam keseharian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab itu oleh pejabat penilai, sehingga nanti akan ada dua nilai yang dihasilkan dan bisa diolah untuk penilaian prestasi kerja Bapak Ibu sebagai pengawas, yaitu dari nilai SKP dan dari nilai perilaku kerja. Dan ini kemudian akan menghasilkan penilaian prestasi kerja pengawas sekolah. Untuk penilaian prestasi kerja pengawas sekolah ini ya perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah objektif, kemudian terukur, akuntabel, partisipasi ya atau partisipatif dan transparan. Dari prinsip-prinsip ini ya paling tidak untuk prinsip objektif berarti tidak memasukkan pandangan atau penilaian subjektif oleh pejabat penilai atau atasan langsung ya. Kemudian terukur itu jelas harus bisa diukur dari segi aspek kuantitas, kualitas ataukah target waktunya. Kemudian akuntabel harus bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan partisipatif itu melibatkan secara aktif antara pengawas sekolah yang dinilai dengan atasan langsung atau pejabat penilai. Istilahnya akan ada diskusi dan peran serta keterlibatan di antara pihak-pihak tersebut. Transparan itu artinya adalah hasil dan prosesnya semua dilakukan secara terbuka, itu tidak ada yang ditutup-tutupi.
Nah, siapa yang berhak untuk ataukah yang menjadi pejabat penilai atau atasan langsung di pengawas sekolah? Itu sebagaimana yang diatur dalam SE nomor B1118 tahun 2020, bahwasanya yang dimaksud dengan atasan langsung atau pejabat penilai pengawas sekolah itu adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sedangkan atasan pejabat penilai itu adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jadi ini silakan untuk atasan dan atasan pejabat penilainya, ya. Untuk perangkat PPK, penilaian prestasi kerja, itu ada beberapa formulir yang digunakan di sana. Paling tidak ada formulir SKP untuk sasaran kerja pegawainya, kemudian formulir penilaian SKP yang biasanya kita kenal dengan pengukuran, kemudian rekap hasil penilaian perilaku, kemudian formulir buku catatan penilaian perilaku kerja, dan terakhir itu adalah format penilaian prestasi kerja. Untuk SKP, kita lihat Bapak Ibu, mari kita cermati sebenarnya yang dimasukkan dengan SKP pengawas sekolah. Apa sih yang harus termuat di sana? Ya, sebenarnya SKP pengawas sekolah, karena kita adalah jabatan fungsional, itu sudah jelas betul-betul kegiatan di unsur utama maupun unsur penunjang. Maka di SKP yang Bapak Ibu cantumkan di sana atau rancang di sana adalah memuat target kegiatan seputar tugas jabatan pengawas sekolah, ya, baik unsur utama maupun unsur penunjang, beserta angka kreditnya dan target dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu. Yang ini Bapak Ibu perlu susun rancang di awal tahun, maksimal per tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan. Apa sih yang dimaksudkan dengan target kegiatan tugas jabatan? Ya, jadi ini paling tidak kalau kita merunut kembali, mengingat kembali tugas pokok Bapak Ibu di pengawas sekolah, itu target rincian kegiatan di sana itu adalah seputar penyusunan program pengawasan, kemudian pelaksanaan pembinaan, pemantauan 8 SNP, penilaian, kemudian pelaksanaan BIMLAT, bimbingan pelatihan profesional guru ataukah tenaga kependidikan dan kepala sekolah, kemudian evaluasi, ya, hasil pelaksanaan program pengawasan, ataukah mungkin yang ada di ditugaskan melaksanakan pengawasan di daerah khusus, ya. Jadi inilah rincian kegiatan yang mesti Bapak Ibu jabarkan atau rancang di penyusunan SKP awal tahun. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kemudian jangan lupa Bapak Ibu silahkan cermati, karena ada tuntutan angka kredit minimal yang perlu Bapak Ibu penuhi dalam rangka kenaikan jabatan pangkat, ya, di setiap jenjangnya. Itu paling tidak target angka kredit yang Bapak Ibu masukkan di SKP itu memperhitungkan atau memperhatikan antara pemenuhan angka kredit kumulatif yang perlu Bapak Ibu capai di dalam waktu normatif adalah 4 tahun untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Format SKP silakan, ya, gunakan yang pada umumnya. Dari SKP yang Bapak Ibu susun, kemudian nanti di akhir tahun itu kita akan mencoba mengukurnya bagaimana realisasinya yang sudah bisa Bapak Ibu laksanakan, mana yang sudah dan mana yang kiranya ternyata belum bisa diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, selain SKP ini yang Bapak Ibu rancang di awal tahun, nanti di akhir tahun juga pejabat penilai atau atasan Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita ungkap, untuk pengawas sekolah atasan langsungnya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, itu akan melakukan penilaian terhadap perilaku kerja Bapak Ibu, ya. Jadi perilaku kerja Bapak Ibu selama menjalani tugas itu akan dinilai dari sisi orientasi pelayanan, kemudian integritas, kemudian komitmen, disiplin dan kerjasama. Ya, jadi ada 5 aspek yang akan dinilai di perilaku kerja pengawas sekolah, yang mana nanti kemudian akan menghasilkan kategori sangat baik, cukup, kurang, ataukah buruk,
ya. Tentunya kita harapkan minimal di kategori baik ya. Jadi di akhir tahun nanti kita akan memperoleh nilai dari CPN SKP dan dari perilaku kerja. Sehingga dari dua nilai tersebut kita tuangkan ke dalam format berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk SKP akan dibobot 60%, sedangkan untuk perilaku kerja itu akan dibobot sebesar 40%, yang itu kemudian digabungkan nilainya sehingga menghasilkan nilai prestasi kerja untuk Bapak Ibu di akhir tahun ya. Oke, jika Bapak Ibu sudah sangat jelas di penyusunan SKP, Bapak Ibu sudah bisa merancang kegiatan apa saja yang harus dan perlu saya lakukan dalam 1 tahun berjalan. Di akhir tahun Bapak Ibu akan diukur atau artinya cross check mana yang sudah terrealisasi, bukti fisik yang diperlukan atau kelengkapannya. Itulah sebenarnya akan mempermudah kerja Bapak Ibu di pengusulan dupa Bapak Ibu ya. Jadi bukti fisik tersebut bisa kita jadikan bahan untuk pengajuan dupa ya. Hanya tinggal nanti dilengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana aturan-aturan yang perlu kita pedomani di pengusulan dupa pengawas sekolah. Tentunya aturan itu kita kembali minimal dari Permenpan RB 21/2010, Permenpan RB 14/2016, kemudian di petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya kita cermati rincian syarat yang harus dipenuhi di setiap butir kegiatan plus kelengkapan dokumen atau bukti fisiknya. Itu perlu kita cermati Bapak Ibu dan lengkapi saat Bapak Ibu mencoba mengusulkan dupa setiap tahunnya ya. Demikian Bapak Ibu, jadi sudah sangat jelas dengan adanya penilaian prestasi kerja kita harus bisa merencanakan dan nanti akan dinilai di akhir tahun, dan itu akan memudahkan Bapak Ibu di pengusulan dupa. Jadi kita tidak hanya tertib administrasi, tetapi kita juga harus peduli dengan jabatan profesi kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita rancang atau rencanakan sehingga jelas kegiatan kita dalam 1 tahun berjalan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dimengerti dan dipahami, dan kita akan membahasnya secara lengkap di sesi materi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.